Dalam Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Kami selalu Kau beri kesempatan untuk bertobat. Baik di dunia ini maupun kehidupan nanti. Kenapa harus bertobat? Karena kami tidak ingin binasa. Dan Tuhan juga tidak ingin kami hilang. Bantu kami ya Bapa untuk semakin sadar bahwa hidup kami tergantung kepadamu. Dengan perayaan arwah semua orang beriman ini. Gereja mohon kepada Kristus supaya melepaskan mereka dari belenggu dosa dan belenggu kematian lainnya. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara, sungguh merupakan kebanggaan kita sebagai orang Katolik bahwa kita merayakan kehidupan ini secara lebih menyeluruh, yang kelihatan fisik kelihatan di dunia ini yang dengan indera kita, tapi juga yang tidak kelihatan yang kita sebut dengan metafisika, dunia yang tidak kelihatan yang diciptakan Tuhan karena keterbatasan kita dengan ruang dan waktu, dengan indera kita. Maka kita diajak untuk terus-menerus memiliki iman akan yang tidak kelihatan ini, akan metafisika ini. Itulah iman, itulah kedalaman hidup batin. Maka bukan hanya indera fisik tapi indera batinnya, penglihatan, pendengaran, penciuman, perasaan, ya, lalu pengecapan. Jadi kita diajak untuk terus-menerus, pertama supaya kita tidak terbatas hanya kepada yang fisik, yang kelihatan. Yang tidak kelihatan itu bukan hanya yang rohani, tetapi juga yang motivasi. Ya, kemudian pikiran-pikiran yang tersembunyi, yang bawah sadar, ya, yang tanpa sadar, yang tidak kita ketahui. Jadi kita diajak untuk masuk untuk lebih dalam. Dan itu merupakan satu kesatuan. Kita hidup dalam kesatuan yang kelihatan dan tak kelihatan. Dan kita juga akan dibangkitkan pada akhir zaman. Seperti dikatakan dalam kredo. Kebangkitan pada akhir zaman. Karena itulah setelah kita mati. Kita bisa masuk neraka atau masuk surga. Nah, untuk masuk surga maka dibutuhkan purgatori. Penyucian, pembersihan. Ya, supaya kita disucikan masuk ke surga. Karena itulah kesatuan gereja gereja kita ini, gereja yang berziarah, gereja yang menderita di purgatori dan gereja yang kudus. Itu adalah kesatuan utuh. Ya. Karena itulah kalau kita lihat masuk di gereja, kalau kita berdoa, ya ada simbol-simbol yang menunjukkan sesuatu yang lebih dalam daripada itu. Ya. Misalnya roti yang nampak secara indrawi, tetapi di balik itu setelah dikonsakre dia menjadi tubuh Kristus. Anggur menjadi darah Kristus. Ini kan unsur yang tidak kelihatan. Unsur misteri di sini. Ya. Unsur Allah, unsur rohani, unsur yang tidak kelihatan ini. Karena itulah maka mari saudaraku terkasih kita, supaya kita bisa masuk ke dalam, katakanlah merasakan, mendalami hidup yang lebih dalam, bukan hanya terbatas di sini. Karena yang di dunia ini sementara juga. Ya, kemudian yang di purgatori juga sementara. Akhir hidup kita adalah surga, final. Surga itu final dan binding. Ya. Kalau kemarin kita merayakan para kudus di surga, maka yang di surga itu juga membantu kita dengan doa-doa mereka, dengan mohon kepada Kristus supaya Kristus membantu doa-doa kita. Para kudus di surga, leluhur kita yang sudah di sana juga membantu kita. Maka mari saudaraku kita harus bangga sebagai orang Katolik, ya, bahwa Tuhan tidak hanya mencintai kita ketika kita di dunia, tapi juga ketika kita sudah mati pun Dia memberikan kuasa kepada gereja supaya gereja berdoa lewat perantaraan Kristus, ya, lihat perantaraan Kristus untuk keselamatan kita, supaya kita jangan binasa, ya. Lalu juga kita bisa, kenapa harus dengan intensi misa? Itu ya sesuatu misteri yang
betul kita bisa mendoakan dengan doa rosario, dengan doa macam, tapi kenapa harus intensi misa? Kenapa harus dalam misa? Karena misa adalah perayaan korban darah Yesus. Altar itu adalah korban Yesus disembelih, anak domba Allah yang disembelih, dan darahnya itulah yang berkenan kepada Bapa, dipersembahkan kepada Bapa. Maka setiap kali kita merayakan Ekaristi itu bukan pengulangan, bukan diulang-ulang, tapi dihadirkan. Tuhan hadir di dalam diri kita. Ya, dalam korban itu yang Yesus yang menderita, yang wafat dan bangkit, itu satu kesatuan juga. Ya, jadi ketika kita merayakan Ekaristi itu kita korban Yesus yang berkenan kepada Bapa, itu kita mohon supaya Kristus membawa, Kristus yang menderita, yang wafat, yang mati dan bangkit kembali, dan itu supaya Kristus melakukan yang sama untuk orang-orang yang kita doakan. Ya. Jadi itulah saudaraku terkasih, misteri Ekaristi yang sungguh luar biasa. Karena itulah kenapa ada intensi misa, ya, supaya hanya darah Kristus, korban Kristus yang berkenan kepada Bapa, yang bukan hanya diulang tapi dihadirkan kembali, yang Yesus, di mana Yesus melakukan yang sama ketika berkali-kali di belakang pada waktu Yesus wafat, itu semua terjadi pada waktu Ekaristi itu. Ya. Karena itulah maka saudara kita harus bangga sebagai orang Katolik, kita bersyukur. Ya, kita diingatkan sekali lagi, apakah kita di dunia ini hanya sementara? Di purgatori juga sementara, yang final, yang binding, yang mengikat nanti pada akhir zaman, yaitu bukan pada akhir zaman, pada waktu kita dibawa ke tempat, ke surga di sana. Itulah tempat yang Tuhan janjikan kepada saya, kepada Anda, kepada kita semua, kepada siapapun juga. Ya, maka gereja diberi wewenang untuk merayakan Ekaristi itu supaya diberi wewenang oleh gereja kepada uskup, paus, uskup, kardinal, imam, kuasa itu. Ya. Maka Ekaristi ini Anda perhatikan, ketika kita merayakan Ekaristi itu bukan hanya mengulangan sekali lagi, tapi penghadiran, ya, supaya kita diselamatkan. Semoga keselamatan kita adalah memandang Tuhan dari wajah ke wajah. Seperti saya memandang Anda, Anda memandang saya. Dan itulah rahmat yang tak terhingga, yang tak pernah dikira oleh semua manusia. Hanya di dalam agama Kristen, di dalam Yesus, hal itu mungkin dan dapat terjadi. Memandang Allah dari wajah ke wajah. Dan untuk itu memang kita harus dibersihkan. Kita harus masuk dalam purgatori, dibersihkan kerak-kerak dosa sehingga akhirnya murni dan bersih. Semoga doa-doa kita dalam intensi misa sungguh menguatkan dan membersihkan mereka yang kita doakan, sehingga mereka dapat membantu kita dalam perjalanan hidup kita. Tuhan memberkati Anda semua dan kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.